Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayanan firman dalam ibadah ini adalah Bapak Diaken Kiplin Matkusa. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Tuhan ya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya. Abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dan memuliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat, mari kita membaca Mazmur 19 ayat 8 sampai 14. Kami undang bangkit berdiri. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmah kepada orang yang tak berpengalaman, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya, hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang kepadanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Jemaat dipersilakan duduk. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman, dan
Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, kita memohon doa bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul bersama keluarga kami di malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan di tengah-tengah kami, biarlah kami boleh membaca dan menjalani firman-Mu di kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Keluaran, pasal 21, ayat 26 sampai 27 yang mengatakan, apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau mata budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Bapak Ibu jemaat, dipersilakan duduk. Tema kita pada hari ini yaitu tentang melindungi yang lemah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop pembacaan kita pada hari ini adalah mengenai peraturan yang melindungi para budak sebagai salah satu kelompok atau golongan masyarakat yang tergolong lemah dan rentan sekali akan perlakuan atau tindakan kekerasan serta eksploitasi. Kali ini aturan yang melindungi keselamatan kaum budak itu termaktub dalam peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Itu dapat kita baca judul pembacaan Alkitab pasal 21 yang kita bisa baca di ayat 12. Judulnya itu adalah peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia. Nah, peraturan ini dibuat itu karena pada masa itu, pada zaman itu tidak ada hukum negara yang melindungi para budak ini. Nah, di sini Tuhan memberikan aturan untuk melindungi para budak itu. Nah, di ayat 26 dan ayatnya yang ke-27 ini, itu adalah peraturan yang mengatur kompensasi apabila budak tersebut menerima perlakuan yang tidak baik atau budak tersebut menerima kekerasan dari tuannya. Dan tentu yang mengakibatkan bagian tubuh dari budak itu menjadi cacat atau menjadi rusak. Dan itu sangat tidak disukai oleh Allah atas kekerasan yang terjadi
terjadi oleh budaknya ini. Nah, dalam konteks ini adalah seperti yang dapat kita baca, itu adalah mata dan gigi. Kerusakan mata itu lebih fatal dibandingkan kerusakan gigi. Ya tentu Bapak Ibu pasti tahu lah kalau mata itu adalah jendela dunia. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu atau saya mengalami kebutaan, itu dunia ini terasa gelap. Beda halnya dengan kerusakan gigi. Tentunya kalau gigi rusak bisa tumbuh lagi, tapi kalau mata kan tidak bisa gitu. Nah, mengapa di sini dibilang bahwa mata itu lebih fatal, kerusakan mata itu lebih fatal dibandingkan kerusakan gigi. Nah, dalam ayat-ayat ini juga kerusakan mata maupun lepasnya gigi seorang budak itu dipandang sebagai sebuah kerusakan. Kerusakan yang permanen tentunya. Kalau gigi ya mungkin dia bisa tumbuh lagi, tapi kalau mata kan itu permanen, tidak ada gantinya gitu. Nah, kerusakan ini akan merubah kehidupan daripada budak tersebut. Nah, dan sangat besar kemungkinan budak tersebut akan sulit untuk beraktivitas secara normal dengan cacat yang sudah dialaminya. Nah, gitu. Nah, di ayat ini dijelaskan bahwa kompensasi yang akan diberikan kepada budak jika budak tersebut mengalami cacat permanen adalah kebebasan sebagai orang merdeka. Kita bisa baca di ayat 26 yang 26 itu mengatakan bahwa maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka pengganti kerusakan matanya itu. Nah, ini adalah kompensasi jika budak tersebut mengalami kerusakan pada matanya. Dan aturan ini juga sama dengan budak Ibrani yang telah bekerja selama 6 tahun. Dan pada tahun ke-7 budak tersebut tentunya harus dibebaskan. Itu peraturan tentang budak Ibrani ini dapat kita baca di dalam pasal 21 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang 11. Itu dijelaskan bagaimana tentang hak budak Ibrani jika dia sudah bekerja selama 6 tahun. Tentunya di hari yang ke-7 dia akan dibebaskan. Aturan-aturan ini juga dibuat itu sebagai perlindungan terhadap para budak pada saat itu atau pada masa itu. Jadi aturan ini yang tadi yang saya bilang bahwa akan melindungi hak-hak dari para budak tersebut. Nah, dan makna terdalam yang terkandung di ayat 26 dan 27 yaitu bahwa seorang budak pun itu adalah seorang manusia, dan budak itu bukan bukan barang atau kepunyaan daripada tuannya itu. Jadi budak itu adalah seorang manusia, jadi perlakukanlah dia sebagai manusia gitu. Nah, oleh karena itu tindak kekerasan terhadap budak baik laki-laki maupun perempuan itu harus dihentikan. Seperti yang Bapak Ibu dan saya dapat kita baca itu ada di pembacaan Kejadian pasal 1 ayat 27. Di situ diterangkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tentunya jika kita menyakiti budak itu kan manusia. Jika kita menyakiti dia, secara tidak langsung kita menyakiti Allah yang sudah menciptakan manusia. Kita sudah menyakiti hati Allah gitu. Oleh karena itu kita sebagai
orang percaya, kita harus saling menghargai sesama manusia, seperti kita juga menghargai atau kita menghormati Allah, Sang Pencipta. Yang dapat kita pelajari dari perikop pembacaan kita pada hari ini adalah, sebagai umat Tuhan, kita dituntut untuk melindungi orang yang lemah, terutama melindungi saudara-saudara kita yang seiman, yang mengalami kelemahan. Nah, dan saat ini juga di sekitar hidup kita ada banyak orang yang tergolong kaum lemah. Di antara lain adalah orang yang terkena dampak daripada COVID-19 saat ini. Tentunya banyak sekali. Namun apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka di situasi COVID-19 saat ini? Tentunya ada banyak hal yang dapat kita lakukan untuk membantu mereka. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu dengan cara yang sederhana, yaitu kita membagikan sembako kepada warga jemaat, khususnya warga jemaat. Sebelum kita ke masyarakat luas, kita perhatikan dulu jemaat kita yang mengalami kelemahan, khususnya pada saat ini yang terdampak langsung dengan adanya pandemi ini, pandemi COVID-19 ini, yaitu kita membagikan sembako kepada warga jemaat yang terdampak langsung. Setelah warga jemaat sudah mendapatkan bantuan dari kita, barulah kita boleh ke masyarakat. Kita membantu masyarakat dengan membagikan sembako juga bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, khususnya di sekitar gereja kita ini. Atau kita dalam dunia pekerjaan, kita juga bisa membantu orang yang terkena dampak COVID ini, yaitu terkena PHK. Kita bisa membantu dia mencarikan pekerjaan, atau mungkin di kantor kita, di pekerjaan kita ada lowongan, ya mungkin kita bisa berikan kesempatan untuk jemaat kita atau masyarakat yang kita bantu untuk masuk di dalam pekerjaan kita. Masih banyak bantuan-bantuan yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Dari perenungan bacaan kita pada hari ini, ada beberapa hal penting yang dapat kita renungkan, yaitu yang pertama adalah kita menunjukkan kepedulian kepada kaum lemah merupakan wujud sikap hidup orang percaya. Ya. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu hubungan kita dengan asisten rumah tangga. Ya tentunya kita sebagai tuan atau sebagai majikannya, ya perlakukan dia sebagai keluarga kita sendiri gitu. Anggap dia keluarga kita sendiri. Karena bisa kita bayangkan kalau tanpa bantuan asisten rumah tangga ini, tentunya kita akan kewalahan dalam mengurus keluarga kita. Nah, mengenai upah juga berikan yang terbaik buat asisten rumah tangga kita ini, supaya dia merasa senang bekerja dengan kita dan dia juga akan betah dengan kita gitu. Di dalam dunia kerja itu, jika kita adalah seorang atasan, maka kita harus peduli atau menghargai bawahan kita. Dan tentunya kita tidak memandang rendah bawahan kita, karena ya kembali lagi bahwa kita ini adalah sesama manusia gitu. Di kantor itu cuma yang membedakan kita adalah jabatan, tapi di luar kantor kita ya dianggap sesama manusia atau setara lah dengan bawahan kita gitu.
Dan yang kedua adalah perlihatkan sikap menghormati sesama dimanapun kita berada sebagai bentuk hormat kepada Tuhan Sang Pencipta. Tentunya kita menghormati itu kita bisa lakukan di mana saja, di dalam keluarga, di dalam dunia kerja, atau di dalam kita pergaulan. Kita haruslah saling menghormati sesama manusia, karena dengan kita saling menghormati, saling menghargai, maka kita akan memiliki banyak rekan, akan memiliki banyak teman. Ada satu ayat yang baik buat kita, yang dapat kita renungkan. Itu ayat itu terambil dari Amsal pasal 19, ayatnya yang ke-17. Nah, saya akan bacakan bagi kita. Amsal pasal 19 ayat 17 itu mengatakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Jadi ayat ini sungguh bagus sekali ya. Jadi jika kita menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, kita akan memiutangi Allah yang ada di sorga. Nah, jadi ayat ini memotivasi kita untuk memberikan yang terbaik, khususnya dalam hal melindungi yang lemah. Dan kita percayalah kepada Tuhan, atau kita percaya saja bahwa Allah akan membalas kebaikan kita, dan perbuatan yang kita lakukan dalam melindungi orang-orang yang lemah itu tidak akan sia-sia. Karena Allah adalah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kita lakukan, dan perbuatan yang kita lakukan itu tidak akan luput dari mata Allah. Selamat melindungi orang yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami menaikkan puji dan syukur ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Karena begitu besar Engkau ya Tuhan, sehingga Engkau masih menyertai kami, melindungi kami saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sudah membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami sudah baca dan kami renungkan boleh menjadi pelita di dalam hati kami, boleh menjadi terang di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami untuk kami melindungi orang yang lemah ya Tuhan. Berikan kami kekuatan ya Tuhan, supaya kami boleh melakukannya itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, di saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk persekutuan kami, persekutuan GPIB Jemaat Cipecang ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai persekutuan kami di dalam pertumbuhan. Biarlah persekutuan kami ini boleh menjadi berkat
bagi masyarakat di sekitar kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para presbiter yang ada di dalam jemaat kami, GPB Jemaat Cipecang. Tuhan memberkati dari pendeta, diaken, penatua, BPPJ, unit misioner, dan karyawan kantor sekretariat gereja beserta keluarga. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh melayani Engkau, melayani jemaat-Mu dengan sepenuh hati ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim kerja pembaruan IMB Gedung Gereja Cipecang. Tuhan Yesus memberkati tim ini Tuhan, dalam pengurusan IMB Gedung Gereja Cipecang ini. Tuhan mau sertai, biarlah pengurusan ini boleh berjalan dengan lancar, dan IMB kami boleh jadi dan boleh diperbarui ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Janda, duda, yatim piatu, fakir miskin dan lansia. Pada saat-saat ini ya Tuhan, pada masa pandemi ini, Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan oleh para pemerintah, dari presiden hingga kepala daerah untuk menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Biarlah kami, para presiden dan para kepala daerah boleh menangani pandemi ini dengan baik, dan biarlah kami boleh melewati pandemi ini dengan penyertaan-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang sudah mengikuti ibadah IRT live streaming. Tuhan memberkati keluarga, lepas keluarga ya Tuhan yang sudah mengikutinya, menyertai, memberkati. Dan kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit maupun yang dalam masa pemulihan. Tuhan juga mau menyertai. Biarlah jemaat kami ini boleh semakin sehat, dan kami boleh, keluarga-keluarga jemaat Cipecang ini boleh mengikuti ibadah live streaming ini dengan baik di rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan, doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, kami satukan dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapakah yang mempersembahkan syukur sebagai kurban? Ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat.
Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janjinya. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janjinya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Kami sampaikan warta ibadah sektor Rabu 26 Agustus 2020. Untuk ibadah hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020. Ibadah jam 6 yaitu kelompok A, ibadah jam 9 yaitu kelompok B. Kelompok A dari sektor 1, 2, dan 3. Kelompok B, sektor 4, 5, dan 6. Diingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat anggota KPK untuk membayar iuran KPK tahun 2019. Dan informasi mengenai pelayanan kedukaan atau KPK dapat menghubungi Ketua 1 atau Sekretaris 1 PHMJ atau pengurus KPK di sektor masing-masing. Demikian pembacaan warta. Kita masuk dalam pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi
Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.